Halo guys, jumpa lagi bersama saya Satria Batavia. Oke guys, kali ini saya akan mereview alur film yang sangat keren. Filmnya ini judulnya The Great Min apa ya? Tolong Guys ya. Oke guys, langsung saja kita ke filmnya ya guys ya. Jadi ini diceritakan ada ibu-ibu ya guys ya. Ibu-ibu ini cantik. Kemudian dia kedatangan seorang pria yang mencari saudaranya. Orang ini bernama Joko, sebut saja Joko ya. Dia mencari saudara perempuannya yang bernama Awe. Joko ini kakinya apa ya? Jalannya kayak dengkling gitu. Kemudian dia disuguhi semangkuk mie ayam sama perempuan ini guys. Setelah makan dia mencari-cari saudaranya yang bernama Ao ini di kamar-kamar guys. Tapi kemudian dari belakang kakinya ditebas sama perempuan ini guys. Saya kaget-kagetnya ini. Apa salah dan dosanya loh? Tidak sampai di situ ya guys ya. Kemudian tangannya ini si Joko dipaku sama perempuan ini guys. Ngeri ya guys ya, dan kejam. Nah ini adalah bapak-bapak rentenir. Orang tua ini menagih hutang kepada perempuan yang menyandra Joko tadi guys. Ceritanya perempuan ini mempunyai suami dan suaminya mempunyai hutang yang sangat banyak ya guys. Ini sampai perempuan cantik ini ya guys ya. Saking sedihnya karena melihat anaknya ini tiap hari makan cuma sama sayur, ndak ada lauk. Saking miskinnya guys ya. Kemudian ini diceritakan ulang. Setiap hari kerjaannya perempuan ini jualan mie ayam dan bakso. Naasnya pada saat jualan dia berjumpa dengan tawuran. STM atau SMA ini pada tawuran. Kemudian gerobaknya ini terperangkap di tengah tawuran dan dia diselamatkan oleh seorang pria ya guys ya. Pria ini bernama Atapon yang menyelamatkan si wanita ini guys. Setelah tawuran reda, si wanita ini, sebut saja wanita ini bernama Bus ya guys ya, pulang mengambil gerobaknya dan beberapa barangnya rusak, juga jualannya nggak jadi laku guys. Kemudian dia pulang mendapati anaknya sedang main semut di luar. Anak perempuannya ini bernama Hua. Perempuan ini memarahi anaknya yang bernama Hua ini, entah kenapa dia tidak boleh main di luar. Dia dicambuki ya guys ya. Kemudian pada malam harinya Bus ini meminta maaf kepada anaknya. Jadi naluri seorang ibu kalau habis marah-marah terus minta maaf. Kemudian Hua ini menunjuk gerobaknya si Bus. Ternyata di dalam gerobaknya ada mayat salah satu pelajar ya guys ya, yang terperangkap di dalam gerobaknya waktu tampuran. Kemudian dagingnya ini malah digiling sama Bus. Entah dia punya ilham apa, punya pemikiran apa kok mendadak punya ide gitu ya guys. Kemudian para pelajar ini mencari-cari mayat yang hilang tadi, yang sudah dijadikan gilingan bakso sama si Bus. Kemudian scene berlanjut kepada Joko yang berhasil keluar, tapi tidak sampai pintu gerbang dia sudah ketangkap lagi sama si Bus guys. Nggak sampai di situ ya guys ya. Si Joko ini di mulutnya dimasuki rempah-rempah ramuan yang biasa dibuat masak bakso. Bentar itu dia masih menggiling makanan sisa dagingnya si para pelajar tadi ya guys ya. Dia punya stok yang banyak. Satu orang itu kan antara 50 kilo sampai 60 kilo. Jadi kalau buat persediaan bakso ya lumayan lama guys. Kemudian wanita ini berencana membuat restoran di rumahnya.
Dan baru 1 hari buka itu banyak yang datang. Dan mereka memuji masakan si bos ini karena memang enak. Ya jelas enak, wong bahan dasarnya itu dari daging manusia guys. Lihat aja guys ya, kepalanya ini masih nongol. Ada ya kayak gini. Ini diangkat dari kisah nyata loh guys ya. Kemudian si Atapon ini datang menemui si bos dan disuguhi semangkuk mie ayam. Nggak sampai di situ karena dia saking enaknya merasakan masakan si bos, jadi tiap hari dia membantu jualan si bos ini dan membuat si bos ini jatuh hati kepada Atapon. Sementara itu pada malam harinya dia kedatangan tamu rentenir tadi yang mau menagih hutang bersama 2 anak buahnya. Kemudian ketiga orang tersebut disuguhi bakso guys. Ya karena gratis ya dimakan sama anak buahnya bosnya. Tapi itu adalah makanan yang terakhir yang ia santap guys. Karena setelah itu ketiga orang ini dibunuh oleh si bos guys. Jadi si bos ini semakin lama semakin berani membunuh siapa saja guys. Pertama untuk modal gilingan baksonya supaya nggak beli daging ayam, daging sapi kan mahal. Baik bunuh orang. Lagian kan rasanya enak gitu guys ya. Pada suatu hari si Atapon ini mendapati kios si bos ini tutup. Kemudian si Atapon lewat belakang muter guys. Dan dia secara nggak sengaja membuka sebuah drum yang isinya kepala mayat seorang gadis. Yang mayat tersebut ternyata si Hua guys. Setelah itu si bos ini menjerit histeris. Kemudian si Atapon melaporkan kejadian ini ke polisi. Ternyata yang kita lihat dari awal tadi, si Hua ini sebenarnya sudah meninggal guys. Jadi si bos ini berhalusinasi. Dia berbicara sama sebuah boneka. Jadi bos ini kayak gangguan jiwa gitu guys. Dari luar dia seperti orang biasa, tetapi secara kejiwaan dia itu gila guys. Kemudian bos pun teringat kejadian waktu meninggalnya si Hua tadi. Si Hua pada saat itu memergoki ayahnya sedang pengencrotan sama si Aoi. Aoi ini adalah wanita yang dicari sama si Joko tadi guys. Kemudian si Hua ini ketahuan dan dia dimasukkan ke dalam sebuah tong sama bapaknya berikut Aoi ini. Dan kejadian itu diketahui oleh si bos. Serta merta tanpa ampun si bos ini membunuh si Aoi dan menyandra suaminya guys di sebuah ruangan bawah tanah. Jadi si bos ini termasuk pemberani ya guys ya. Polisi pun melepaskan si bos karena dia dianggap gila dan tidak ada sangkut pautnya dengan kematian si Hua tadi guys. Dan si Atapon pun mundur teratur, jadi dia nggak jadi naksir, malah dia mendekati seorang wanita yang bernama Nit. Nah ini kan lebih muda, lebih ranum. Hal itu membuat si bos ini cemburu ya guys ya. Pada saat itu si Joko melihat mayat Aoi itu di seruang bawah tanah sedang digerogoti sama suaminya si bos. Taulah si Joko bahwa si Aoi telah meninggal guys. Kemudian jarinya si Joko ini dipotong sama si bos. Nah ini si bos mengundang si Nit untuk datang ke kiosnya dengan alasan mau ditawari bakso dan mie ayam miliknya. Suruh ngicipi. Saya suruh ngicipi yang lain gitu ya mau. Kemudian si Nit ini dikasih minuman obat tidur guys. Ketika dia sadar bangun dia sudah di ruangan ruangan es penyimpanan daging ya guys ya.
Di situ sudah banyak darah. Ketika si Atapon mencari ini di rumahnya, orang tuanya mengatakan bahwa tadi pergi ke rumahnya si Bus. Si Atapon pun jadi takut guys. Kemudian dia datang ke rumah si Bus. Dari depan digedor-gedor, nggak dibukakan. Ketika di ruang tengah dia tanya, di mana si Init. Si Bus pun segera datang untuk mau membunuh si Init karena keburu ketahuan si Atapon ya guys. Tapi dia sudah tidak ada. Nah ini si Init yang berusaha kabur lewat belakang, cuman sudah ketahuan duluan sama si Bus guys. Jadi jengkel saya sama si Bus guys. Kemudian ketika tangannya mau dipaku, Atapon pun datang guys. Si Bus pun perasaannya hancur karena ketahuan kebohongannya dan kejelekannya guys. Dia semacam setengah malu dan gimana dia pun lari sekencang-kencangnya dan lari entah kemana tanpa tujuan. Dia pun lelah dan sampai di jembatan sungai. Sementara itu si Atapon sudah datang bersama 2 orang polisi. Si Atapon membujuk bahwa dia akan mengobati si Bus ini, tetapi si Bus sudah keburu malu. Dia pun loncat ke sungai besar itu. Padahal si Atapon sudah berniat ingin menikahi si Bus ini guys. Dan sampai saat ini polisi tidak pernah menemukan si Bus ini. Wah, sungguh film yang membingungkan ya guys ya. Saya tuh paling tidak suka film yang penjahatnya itu bisa menang bisa. Wah, sudah lihat bos, rekomendasi ya guys ya. Oke guys, jangan lupa ikuti terus channel saya Satria Batang Hitam. Saya akan terus menampilkan film-film yang unik dan saya akan mereaction video-video yang unik guys. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.